Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Turido dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 14046251148. Jadi di tugas kali ini saya akan menjelaskan kasus nomor 5, yaitu kasus ini menunjukkan adanya pertemuan antara dua cara pandangan yang berbeda, yaitu ilmu pengetahuan modern dan keyakinan agama yang hidup kuat dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, keduanya seringkali dianggap bertentangan. Padahal sebenarnya dapat berjalan berdampingan apabila dipahami dengan bijaksana. Disinilah filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai jembatan untuk mempertemukan praktik medis dengan keyakinan agama. Filsafat ilmu membantu manusia memahami hakikat ilmu pengetahuan, tujuan ilmu ini, serta batas-batasannya, yaitu seperti ilmu kedokteran dibangun berdasarkan penelitian, pengamatan, dan pembuktian ilmiah yang bertujuan meningkatkan kesehatan manusia. Namun filsafat ilmu juga mengajarkan bahwa ilmu tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan nilai, budaya, dan keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, dokter tidak cukup hanya mengandalkan data medis, tetapi juga harus memahami latar belakang sosial dan kepercayaan pasien agar proses pengobatan dapat diterima dengan lebih baik. Dalam kasus tersebut, dokter menghadapi tantangan karena sebagian pasien menolak vaksinasi dan terapi medis modern. Penolakan ini bukan semata-mata karena adanya keyakinan bahwa kesembuhan berasal dari Tuhan dan pengobatan tradisional dianggap lebih sesuai dengan ajaran yang mereka yakini. Dari sudut pandang filsafat ilmu, kondisi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipaksakan begitu saja kepada masyarakat tanpa mempertimbangkan cara berpikir mereka. Filsafat ilmu mengajarkan pentingnya dialog antara rasionalitas ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, dokter perlu membangun komunikasi yang terbuka, bukan dengan memandang keyakinan pasien sebagai kesalahan, melainkan sebagai bagian dari identitas dan cara mereka memahami kehidupan. Lalu, filsafat ilmu juga membantu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebaikan bagi manusia. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Ilmu kedokteran berusaha menemukan penyebab penyakit melalui penelitian ilmiah, sedangkan agama memberikan ketenangan batin, harapan, dan kekuatan spiritual bagi seseorang. Dalam banyak situasi, pengobatan medis dan doa tidak harus dipertentangkan. Seorang pasien dapat menjalani pengobatan modern sambil tetap berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dokter dapat menjelaskan bahwa penggunaan obat atau vaksin bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan, melainkan bagian dari usaha manusia untuk menjaga kesehatan yang juga diajarkan dalam banyak ajaran agama. Dengan cara ini, filsafat ilmu membantu menciptakan pemahaman bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Selain filsafat ilmu, etika memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut. Dalam dunia medis, etika menjadi pedoman moral bagi dokter dalam memperlakukan pasien. Salah satu prinsip etika adalah menghormati otonomi pasien, yaitu hak pasien untuk menentukan pilihan terhadap pengobatan yang akan dijalani. Jadi, dokter itu tidak boleh memaksakan pasien menerima tindakan medis tertentu jika pasien menolaknya karena keyakinan pribadi atau agamanya. Namun di sisi lain, dokter juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang benar-benar jelas dan berdasarkan fakta ilmiah demi keselamatan pasien. Oleh karena itu, dokter harus mampu menyeimbangkan antara menghormati keyakinan pasien dan menjalankan kewajiban sebagai tenaga kesehatan. Lalu
Etika juga mengajarkan pentingnya sikap empati dan kepedulian. Dalam kasus ini, dokter sebaiknya tidak menunjukkan rasa marah atau merendahkan keyakinan masyarakat. Sikap seperti itu justru dapat membuat pasien semakin menolak pengobatan modern. Sebaliknya, dokter perlu mendengarkan alasan pasien dengan penuh perhatian dan mencoba memahami ketakutan maupun kepercayaan yang mereka miliki. Ketika pasien merasa dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkan penjelasan medis. Pendekatan yang penuh empati dan membangun hubungan kepercayaan antara dokter dan masyarakat. Hubungan yang baik ini sangat penting karena keberhasilan pengobatan tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga dengan komunikasi dan rasa percaya antara pasien dan tenaga medis. Dalam etika medis terhadap prinsip beneficence atau berbuat baik, yang berarti dokter harus berusaha memberikan manfaat terbaik bagi pasien. Ada juga prinsip non-maleficence, yaitu tidak membahayakan pasien. Prinsip-prinsip ini menuntut dokter untuk tetap memberikan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi, terapi ilmiah, dan pencegahan penyakit. Jadi pada akhirnya filsafat ilmu membantu dokter memahami bahwa pengetahuan ilmiah perlu disampaikan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan keyakinan masyarakat. Sementara itu, etika menjadi pedoman agar dokter tetap menghormati hak pasien sambil menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Dengan komunikasi yang baik, empati dan sikap saling menghargai, praktis medis dan keyakinan agama sebenarnya dapat berjalan berdampingan. Seorang dokter bukan hanya bertugas menyembuhkan penyakit, tetapi juga membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman bagi pasiennya melalui pendekatan yang bijaksana. Konflik antara ilmu kedokteran dan keyakinan agama dapat diubah menjadi kerjasama yang saling mendukung demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi cukup sekian analisis kasus 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.